Halo, kembali lagi bersama saya Anas dan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya dalam mengikuti salah satu ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, sebuah organisasi profesi yang menaungi para akuntan, eh, baik itu di sektor private maupun di sektor publik. Dan salah satu yang saya ikuti adalah sertifikasi yang bernama Certified Government Accounting Expert atau CGAE. Nah, eh, alhamdulillah pada bulan Juli lalu saya sudah berhasil untuk mengikuti sertifikasi ini yang diselenggarakan selama 2 kali tahapannya. Pada level 1 yang diselenggarakan pada bulan Juni tahun 2024, mohon maaf, bulan Agustus itu untuk level 1, kemudian untuk bulan Juninya di tahun 2025 ini saya lanjutkan untuk level 2, dan dari IAI kemudian telah memberikan sertifikasi kepada saya untuk Certified Government Accounting Expert atau CGAE ini. Nah, mungkin kenapa pentingnya sertifikasi ini ya, karena berdasarkan pekerjaan yang saat-saat ini sedang saya dan profesi yang saat ini saya lakukan, yaitu sebagai penyusun. Dulunya adalah sebagai penyusun laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP, kemudian eh, juga beralih dipindahkan pada unit yang bertugas pada pembinaan laporan keuangan kementerian lembaga yang semua itu adalah sektor publik, dan itu pada ranah akuntansi pemerintahan. Maka eh, kompetensi ini perlu dibuktikan, perlu benar-benar dipastikan kompetensinya itu telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, dan itu bisa dibuktikan dengan adanya pernyataan dari ujian gitu ya, eh, dari organisasi profesi yaitu Ikatan Akuntan Indonesia yang memastikan saya memang layak, saya mempunyai kompetensi gitu ya untuk bisa benar-benar terlibat secara aktif dalam proses akuntansi sektor publik khususnya di pemerintah pusat. Nah, jadi harapannya memang kenapa saya memilih untuk mengikuti CGAE ini untuk benar-benar inline dengan profesi yang saat ini saya eh, jalani di ranah akuntansi sektor publik, penyusunan laporan keuangan, sehingga lebih memberikan banyak manfaat tentunya. Nah, apa itu Sigi EI, dan juga ada satu paket lagi yang namanya CGAA gitu ya. Nah, kalau di sini yang pertama adalah dari IAI menjelaskan untuk CGAA, yaitu Certified Government Accounting Associate. Ini adalah suatu sertifikasi yang eh, awalnya ini adalah bermula dari sebelumnya dikenal dengan ahli akuntansi pemerintah atau AAP gitu ya, dan di situ juga ada levelingnya gitu. Nah, AAP ini telah berubah dengan menjadi dua, Certified Government Accounting Associate dan kemudian Certified Government Accounting Expert. Dan di sini juga ada dibagi lagi dari keduanya, yang satunya adalah di pemerintah pusat dan yang satunya adalah di pemerintah daerah. Nah, kalau untuk CGAA ini eh, harapannya bisa membuktikan, bisa menguji ya kompetensi dari pemahaman atas pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan, baik itu dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Kemudian juga bisa menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dan sedangkan untuk CGAE gitu yang saya ikuti ini lebih kompleks lagi, tingkatannya lebih tinggi dari CGAA. Nah, ini ada
kemampuan untuk review laporan keuangan pemerintah dari yang sebelumnya tadi adalah CGAA adalah menyusun, kemudian ada analisis dan penggunaan informasi dari laporan keuangan pemerintah, kemudian evaluasi, SPIP, sistem pengendalian internal pemerintah, dan juga pengetahuan mengenai sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah. Jadi ini sebenarnya juga pemahaman yang diuji dari ujian sertifikasi ini tidak hanya terkait dengan tadi ya, bahwa saya bekerja, saya selama ini profesi saya berkaitan dengan pelaporan keuangan, maka yang diuji tidak hanya laporan keuangan sebenarnya, tapi juga sampai ke hulunya. Itu kan pelaporan keuangan menjadi hilir ya, tapi perlu dirunut ke belakang siklus-siklus apa yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Ada siklus pelaksanaannya, ada siklus penganggarannya, sampai ke paling hilir ada siklus perencanaannya. Jadi ini eh, memberikan sertifikasi ini benar-benar menguji secara komprehensif bagaimana pemahaman dan pengetahuan, kapabilitas juga eh, dari para praktis yang terlibat, baik itu di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait dengan a whole package dari pengelolaan keuangan negara. Nah, CGAA ini tadi disyaratkan ada pengalaman kerja minimal 2 tahun, kemudian melakukan ujian, kemudian CGAE ini terbagi ada 2 kali tes yang tadi saya juga sebutkan. Saya mengikutinya selama 2 tahun ini, level 1, level 2, kemudian ada mandatory training atau pelatihan wajib, dan juga ada tentunya syarat tadi pengalaman kerja di bidang sektor publiknya gitu selama 2 tahun untuk kemudian bisa mendapatkan sertifikasi ini. Nah, terus kemudian juga ada mandatory training ini nanti durasinya ada 12 jam pelatihan. Kelulusan dan sebutan, jadi ini sama sebagai mana lazimnya sertifikasi dari lembaga organisasi profesi, maka diberikan gelar itu kepada eh, para 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 peserta ujian kompetensinya. Nah, ini ada kalau untuk CGAA ini akan diperoleh setelah lulus dan memiliki pengalaman kerja yang relevan minimal 2 tahun, dan juga diminta untuk memelihara kompetensi teknis melalui pelatihan dengan nilai 16 SKP. Kalau untuk yang CGAE ini nanti sebutannya adalah CGAE, sebagaimana juga yang tampil tadi di bagian awal presentasi sertifikasi dari saya. Dari itu setelah lulus level 1 dan 2 dan mengalami pengalaman kerja yang relevan 3 tahun. Dan ini wajib memelihara kompetensi teknis melalui pelatihan dengan nilai 16 SKP. Nah, kriteria kelulusan ini dinyatakan lulus apabila mendapatkan nilai minimal 70 dari 3 bagian soal gitu ya. Yang pertama adalah pilihan ganda, esai, dan kemudian studi kasus. Ketentuan ujiannya untuk CGAA ini lulusan SMA, SMK, atau D3 akuntansi. Kalau CGAE ini adalah minimalnya lulusan D4 atau S1 semua jurusan. Kemudian jenis soalnya ini kalau yang CGAA ini dari sebenarnya 3 jenis, yaitu pilihan ganda 60 soal dalam 120 menit, kemudian ada 5 esai dan 1 kasus yang diselesaikan 120 menit. Nah, di saya nanti akan saya perdalam, saya bahas mengenai CGAE karena saya tidak mengikuti yang CGAA. Nah, ini ada 60 pilihan ganda selama 120 menit pada sesi awal, dan kemudian 10 esai, jadi lebih banyak lagi selama 180 menit, dan juga ada 1 kasus pada sesi 2. Keduanya ini adalah close book, tapi yang saya tahu untuk esai dan kasus pada sesi kedua nanti diperbolehkan peserta untuk membawa standar akuntansi pemerintah, yaitu PP 71 tahun 2010 beserta lampiran, dan juga beberapa PSAP terbaru yang diterbitkan oleh KSAP atau Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Nah,
berapa yang harus dibayar karena memang ini ada ujian yang berbayar gitu ya dari untuk CGAA ini 2 juta untuk yang baru dan untuk nanti apabila dinyatakan tidak lulus gitu harus mengulang maka dibayar 1 juta kepada IAI. Kalau untuk CGAI ini adalah 2,5 juta pada satu level. Jadi karena tadi ada ujiannya 2 kali maka apabila untuk benar-benar mendapatkan predikat CGAI ini maka ada 2 kali 2,5 juta dan kemudian untuk mengulangnya itu 1 juta dan untuk pelatihan wajib mandatory training ini tidak tanpa biaya dan itu nanti akan tersedia di IAI Launch dari eh, website keanggotaan membership dari IAI. Dan kemudian batas waktu ini untuk CGAI harus menyelesaikan 2 level ujian dalam waktu 3 tahun. Nah, kalau saya sendiri kemarin saya melakukannya dalam waktu tempo sebenarnya kalau dari eh, awal sampai level pertama sampai level kedua itu jaraknya sekitar 1 tahun lebih gitu ya. Kemudian ini dilaksanakan secara ujian eh, UTBK berbasis komputer gitu ya. Jadi sebenarnya eh, dilaksanakan melalui IAI sudah mempunyai platform ujiannya sendiri yang bisa diakses dengan setelah mempunyai user dan password yang disediakan dan itu ada panduannya, tapi juga bisa apabila itu bisa dilaksanakan secara online di tempat masing-masing, tapi apabila memang membutuhkan koneksi, ada pertimbangan koneksi, konsentrasi gitu ya, bisa melaksanakan tes di CBA Center IAI. Ada beberapa lokasi itu ya yang IAI sediakan agar lebih fokus, agar lebih apa disediakan asistensi juga apabila ada kesulitan gitu. Nah, itu kalau dari saya sendiri saya juga menggunakan CBI Center dan karena saya saat ini berada di area Jabodetabek, saya travel untuk langsung ke kantor pusatnya IAI di Geraha Akuntan Menteng dan di situ memang sudah dikondisikan dengan sedemikian rupa untuk bisa mendukung kelancaran pelaksanaan ujian. Dan ini kemudian ada pembayaran dari tadi yang biaya ujiannya. Itu terkait dengan apa yang ditawarkan dari IAI ya, terkait dengan CGAI. Nah, tentunya sebelum apabila memang tertarik dalam mau mengikuti ujian kompetensi ini, ada syaratnya sebenarnya yang belum tertulis di sini. Ini harus menjadi member IAI terlebih dahulu, menjadi anggota IAI. Nah, untuk menjadi anggota IAI, ini yang bisa dijelaskan dari katalog IAI, ini saya ambil bahwa ada beberapa jenis level anggota ya. Dari yang anggota pertama adalah anggota utama. Nah, ini adalah yang sudah memiliki chartered accountant. Jadi ini adalah produk utama dari IAI, sebenarnya sertifikasi yang paling melekat dan paling apa ya, menjadi istilahnya brand utama dari IAI yaitu chartered accountant sertifikasi dari akuntansi gitu ya, uh, bahwa memahami akuntansi khususnya dalam a whole aspect gitu ya. Nah, di sini uh, secara otomatis apabila seorang itu sudah mempunyai lulus dinyatakan sebagai CA, Chartered Accountant, maka dia menjadi anggota utama. Nah, secara sederhana seperti itu berbeda pada tipe yang kedua. Kalau tipe yang kedua anggota media ini bisa sebenarnya jadi ini opsi A, B, C, D, E, E ini uh, berbeda-beda gitu ya. Tidak menjadi opsional gitu. Misalnya ya tadi kalau misalnya sudah lulus dari D3, D4, S1, S2 atau S3 program studi akuntansi atau pendidikan akuntansi maka bisa untuk menjadi member IAI tapi yang bisa terfasilitasi adalah di level anggota media ini. Dan ini juga kalau misalnya bukan lulusan D3 akuntansi gitu, tapi merupakan akuntan
berregister, yang telah terdaftar pada register negara, namun belum memiliki CA. Nah, ini bisa untuk apply membershipnya di anggota media. Dan kemudian ada juga ada memiliki sertifikat lulus ujian sertifikasi akuntansi yang dilaksanakan atau dilakukan IAI sesuai kriteria. Jadi ini opsional ABC ini. Kemudian atau merupakan anggota asosiasi profesi akuntansi lain yang ditetapkan dalam peraturan organisasi IAI. Jadi organisasi profesi keuangan sendiri sangat banyak, tidak hanya IAI tapi juga ada Institut Akuntan Publik Indonesia, Institut Akuntansi Manajemen Indonesia, IAMI, IAPI dan lain sebagainya gitu ya. Yang mana itu bisa diakui oleh IAI ya apabila memang sudah menjadi membership itu. Atau yang terakhir ini ya kaitannya dengan apabila memang hendak eh, melakukan atau hendak mengikuti ujian CGAE minimalnya adalah sudah menjadi anggota Madya. Gitu karena memang sebagai peserta ujian sertifikasi akuntan. Jadi ini yang menjadi poin bahwa untuk bisa mengikuti sertifikasi CGAE gitu yang eh, saat ini scope yang mau saya bahas ini, maka harus terdaftar dulu sebagai anggota Madya di IAI. Sebenarnya juga bisa untuk yang anggota muda. Anggota muda adalah yang belum lulus dari pendidikan eh, program studi akuntansi atau pendidikan akuntansi. Jadi masih menjadi mahasiswa D3, D4, atau S1 program studi. Nah, itu yang ada ada komunitasnya IAI Muda gitu ya. Jadi di situ eh, bisa diikuti oleh para mahasiswa. Dan ini ada biaya pendaftaran anggotanya yang dibayar dengan basis tahunan dan kemudian ada hak dan kewajibannya yang bisa dibaca juga di katalog IAI. Kemudian nanti juga mendapatkan benefitnya ada kartu anggota dan itu kalau tidak salah saat ini bekerja sama dengan Flash BCA. Jadi dia sifatnya adalah e-money yang bisa digunakan produknya itu untuk berbagai transaksi ya menggunakan e-money gitu ya. Dan kemudian ada juga akses untuk Office 365 juga dari IAI ini. Jadi banyak benefit yang bisa digunakan, ada juga sanksi yang menyertai dan juga ketentuan mengenai pemberhentian anggota. Nah, tadi setelah dibahas bahwa bagaimana untuk menjadi anggota gitu ya. Kemudian bagaimana untuk apply ujiannya? Nah, di katalog IAI juga dijelaskan bahwa ujian untuk CGAE ini juga harus melalui UTBK, termasuk juga CGAA gitu ya, yang bisa dilakukan di Geraha Akuntan atau CPI Center IAI yang tersebar di seluruh Indonesia. Lokasinya juga ada di tertera di katalog ini dan juga di website. Jadi silahkan untuk bisa diakses. Nah, untuk tahap pertama tadi ya calon peserta UTBK yang bukan anggota IAI itu harus mendaftar anggota terlebih dahulu pada EI Launch. Itu diisi formatnya, kemudian nanti akan mendapatkan username berupa email IAI, ya tadi juga akan menjadi benefit juga akses untuk Office 365 dan lain sebagainya. Kemudian di situ eh, diwajibkan untuk terlebih dahulu mendaftar atau mengaktifkan keanggotaan Madya karena memang tadi ya, untuk bisa melakukan sertifikasi itu ada di Madya, anggota Madya, dan kemudian untuk calon peserta UTBK yang sudah menjadi anggota aktif dapat login di EI Launch. Ini yang nanti akan saya tampilkan. Dan kemudian registrasi anggota itu ada 3 jenis. Tadi dipilih kalau memang pengen sertifikasi yang disarankan adalah yang Madya, terus melakukan pembayaran. Kemudian untuk tahap kedua registrasinya di situ setelah aktif gitu ya, setelah melakukan pembayaran keanggotaan, maka ada yang namanya registrasi ujian, kemudian mengupload berkas yang dibutuhkan. Ini ada KTP, SIM atau paspor, jasa pendidikan terakhir, pas foto berwarna terbaru berlatar belakang putih, dan kemudian ada ketentuan ukuran dan lain sebagainya. Nah,
dari IAI selama tahun 2025, jadi mereka akan menerbitkan katalog gitu ya, kapan UTBK akan diselenggarakan. Nah, di sini katalog telah menyediakan sepanjang tahun 2025 kapan saja ujian itu baik untuk CAFEB, kemudian ada CA, ada CGAA, CGAE, kemudian USAS dan juga SPSAK gitu ya, kapan yang akan diselenggarakan. Nah, kalau saya sendiri kemarin yang saya laksanakan baru saja itu adalah di eh, yang kelima ini, 15 Mei. Dan ini masih berlangsung saat ini video dibuat di bulan Juli, berarti masih ada kesempatannya apabila yang masih tertarik untuk bisa mengikuti di periode Agustus sampai dengan Desember. Setiap 1 bulan ada 1 kali ujian yang diselenggarakan oleh IAI. Nah, itu eh, terkait dengan informasi dari IAI ya, bagaimana eh, teknis-teknis awalnya gitu ya. Nah, kemudian ada di sini terkait tadi disebutkan bagaimana dengan IAI launch-nya gitu ya. Nah, di IAI launch-nya ini yang bisa saya sampaikan akan tampilannya seperti ini. Jadi ini adalah IAI Launch yang terbuka saat kita sudah berhasil aktivasi keanggotaan, sudah membayar dan lain sebagainya gitu ya. Kita tinggal memilih untuk registrasi ujian dan kemudian ada ujian terjadwal dilihat gitu ya, diklik. Nah, di sini kemudian akan muncul jadwal-jadwal yang bisa di apa dipilih gitu ya. Karena itu nanti ada daftar ujian, jadi bisa untuk diklik apabila memang mau untuk mengikuti. Dan di sini karena memang ada sertifikasi, ada CA, CGAE gitu ya. Nah ini bisa di search gitu misalnya untuk CGAE. Nah ini akan terbagi, akan terfilter informasinya di mana saja ujian CGAE yang bisa diikuti dari tanggalnya, waktunya, dan juga lokasinya di mana. Nah, untuk membaca kodenya ya, di sini untuk kodenya yang perlu diperhatikan apabila ini adalah D1 gitu, itu adalah CGAE untuk daerah dengan level 1. Nah, itu yang perlu istilah kodifikasi yang sayangnya ini tidak diberikan apa namanya keterangan gitu ya, sehingga ini sempat saya tanyakan kepada CPIAI apa maksudnya gitu ya. Kalau di sini D2 ini adalah daerah untuk level 2 dan untuk yang tadi yang mau memilih pemerintah pusat gitu ya, ada yang namanya CGAI P1 dan untuk level 2 nanti CGAI P2. Nah, kemudian untuk memilih dan jangan lupa ini ada juga status kepesertaan gitu ya, milih kalau misalnya memang baru baru banget gitu ya, tentu yang difilter adalah yang baru, kemudian apabila mengulang, berarti pilih yang mengulang. Terus perhatikan juga tempatnya gitu ya, karena di sini kalau online berarti uh, Bapak Ibu yang berminat gitu ya, berarti bisa melakukan tes di tempat sendiri, sedangkan kalau dia terdefine lokasinya, berarti itulah tempat CPI Center atau kalau di case saya IAI Pusat misalnya itu adalah di Geraha Akuntan Menteng. Nah, ini juga perlu dilihat bahwa ini ada berbagai tipenya gitu ya, ini menunjukkan sesinya. Nah, karena memang pendaftaran CGAI ini satu paket ya, dalam level 1 itu harus tadi disebutkan sesi pertama adalah pilihan ganda, kemudian sesi kedua adalah esai dan studi kasus, maka ini harus didaftar dua dua-duanya. Dan nantinya pembayaran untuk ujian itu hanya pada salah satu. Biasanya ada di sesi yang pertama untuk pilihan ganda. Itu akan baru tertera bill atau tagihannya sebesar 2,5 juta gitu ya untuk proses lanjutannya gitu. Sedangkan yang satunya biayanya nol karena memang dia harus sepakat. Jadi tidak bisa memilih misalnya hanya pilihan ganda saja, tapi memang harus diminta untuk mengeklik
daftar ujian untuk 2 sesi pada satu level gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Dan nanti apabila sudah, maka akan masuk ke eh, jadwal ujian dengan nanti ada registrasinya seperti apa, apakah masih masih menunggu statusnya verifikasi oleh IAI dan juga konfirmasi status pembayarannya. Jadi bisa dilihat di sini ini adalah histori saya kemarin ada 2 kali ujian 31 Juli 2024 dan juga 15 Mei 2025 itu. Eh, dari ini adalah tampilan dari IAI Launch gitu ya. Nah, selanjutnya yang saya bahas adalah apa saja sih sebenarnya yang dibahas dalam ujian CGAI ini gitu ya. Di website IAI di brosur tadi sebenarnya sudah disampaikan gitu ya. Ada Bitly gitu ya. Sila untuk informasi lebih lanjut gitu bisa dilihat pada Bitly silabus USCGAI _USCGAI gitu ya. Nah, ini saya dapatkan juga dari website, ini masih sama silabus ujian sertifikasi CGAI. Eh, ini kalau CGAI berarti bisa dibaca sendiri gitu ya. Tapi saya concernnya kali ini adalah pada yang CGAI gitu ya, Accounting Expert. Oh, maaf, sebentar, salah file. Dia ada ya pada dasarnya tadi ya untuk pembelajarannya adalah terkait satu siklus lengkap dari eh, pengolahan keuangan negara mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai ke pelaporan. Jadi itu yang perlu diperhatikan dan dipelajari, dipersiapkan. Tentunya juga bagi yang sudah praktisi terlibat, ini adalah suatu hal yang sebenarnya sudah bagi saya pribadi juga kesannya adalah saat mengikuti ujian ini, inilah yang memang sering dihadapi dalam profesi dan juga pekerjaan sehari-hari. Nah, ini adalah USCGAE. Kalau tadi yang tampil ada CGAA gitu ya, itu bisa dilihat di website IAI sendiri dah. Saya fokus pada CGAE. Nah, di sini untuk kompetensi CGAE yang pertama adalah tadi ya, bisa mereview laporan keuangan pemerintah, analisis dan informasi dari laporan keuangan, mengevaluasi SPIP dan juga sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah. Nah, learning outcomes ini ada terbagi 10 dari ya tadi ya di breakdown lagi dari tadi kompetensi yang seharusnya dimiliki. Dan yang pertama tahu tentang reformasi pengelolaan keuangan negara, kemudian hubungan keuangan antar entitas pemerintah di Indonesia, kemudian SAP ini juga harus dipahami, kemudian laporan keuangan kementerian lembaga, kemudian gambaran umum SPIP, kemudian review pengendalian internal atas pelaporan keuangan, atau PIPK, kemudian telaah atas rencana kerja anggaran, evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dengan indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA, kemudian ukuran kinerja pelaksanaan anggaran, dan telaah atas laporan keuangan kementerian lembaga. Ini yang untuk level 1 gitu. Nanti kita ada bicara untuk yang level 2. Nah, ini ada subtopik. Nah, ini yang memang yang agak sayang informasinya sangat terbatas ya. Apa sih yang sebenarnya kita bisa belajar lagi dari silabus ini? Tapi bagi kita yang terlibat, praktisi yang sudah terlibat, kita bisa refer dari keterbatasan informasi ini dengan mengkaitkan dengan regulasi. Karena dengan praktek yang ada di akuntansi pemerintah yang sangat regulatory based gitu ya. Jadi akan ada kaitannya untuk kita mencari referensi-referensi aturan yang memang perlu kita pelajari, kita perdalam gitu untuk bisa paham dengan silabus dari CGAI ini. Seperti reformasi pengelolaan keuangan negara, ini seharusnya yang bisa ditampilkan satu kolom tambahan adalah referensi gitu ya. Nah, itu adalah dari paket Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara, baik itu dari Undang-Undang eh,
Undang-Undang 17 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, sampai dengan Undang-Undang 15 tahun 2004. Terus kemudian ada juga gambaran organisasi hubungan keuangan antar pemerintah. Di sini ini terkait dengan hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini yang kemudian juga ada satu undang-undang yang bisa dipelajari, yaitu Undang-Undang HKPD gitu ya. Terus ada standar akuntansi pemerintah. Ini sudah juga harus dipahami juga. Ada referensinya adalah eh, Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, dan juga ada beberapa PMK terkait dengan PSAP baru yang diterbitkan eh, menyesuaikan dengan produk dari KSAP gitu ya, regulatory dari KSAP. Kemudian ada penyusunan laporan keuangan kementerian dan lembaga. Ini pemahaman atas siklus akuntansi, kebiasaan sistem, dan sistem akuntansi instansi. Ini ada peraturan Menteri Keuangannya sendiri yang sudah digunakan, yaitu PMK 232 kalau tidak salah tahun 2003, 2023. Kemudian ada SIMAK PMN, kemudian SAPLU itu juga ada peraturan Menteri Keuangannya sendiri. Kemudian ada jurnal standar akuntansi, juga ada peraturan Menteri Keuangan sendiri. Rekonsiliasi, penyusunan laporan keuangan kementerian lembaga itu masuk pada PMK tadi, sistem akuntansi instansi, di mana di dalamnya juga ada telaah laporan keuangan dan juga konsolidasinya seperti apa. Nah, itu referensi yang bisa digunakan. Untuk review pengendalian intern, ini eh, karena ada PIPK, maka PMK yang bisa menjadi referensi adalah PMK nomor 17 tahun 2019 tentang pedoman penerapan, penilaian, dan review PIPK di pemerintah pusat. Kemudian ada review pengelolaan keuangan negara. Ini ada eh, evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran. Ini juga ada peraturan Menteri Keuangannya, jadi bisa di search di internet. Ada JDIH ya, Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum gitu. Tinggal dikasih key search-nya gitu ya, apa yang bisa dipelajari dari review rencana kerja anggaran, RKKL, kemudian evaluasi kinerja seperti apa, telah laporan keuangan seperti apa. Itu di level satu. Level kedua ada learning outcomes yang berbeda. Dari learning outcomes-nya, dari hubungan keuangan antar entitas pemerintah sebenarnya tadi sudah ada ya. Kemudian ada tambahan untuk hubungan antara perencanaan pembangunan nasional dengan penganggaran kementerian lembaga, kemudian perencanaan dan penganggaran kementerian lembaga, kemudian evaluasi atas SPIP, kemudian review atas PIPK, itu diulang kembali, dipertajam, kemudian review laporan keuangan berdasarkan SAP dan kebijakan akuntansi, dan analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan cara pemanfaatannya dalam pengambilan keputusan. 7 learning outcomes. Nah, ini kalau organisasi dan hubungan keuangan pemerintah tadi yang telah disarankan, Undang-Undang HKPD, ada beberapa slide, dan juga eh, ini dari IAI juga sebenarnya memberikan selain silabus ada modulnya yang bisa diakses juga di website IAI. Setelah ini saya juga tampilkan. Terus ada sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah. Ini biasanya bentuknya antara produknya dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Ini eh, ada juga banyak materi yang bisa diperoleh dari website Bappenas gitu ya, sebagai pemahaman teoritisnya. Terus ada evaluasi pengendalian internal dan manajemen risiko. Nah, ini juga yang perlu dipahami, ada PP 60 ya, terkait dengan SPIP. Itu juga perlu diperdalam, yang kemudian secara spesifik untuk pelaporan keuangan, PIPK tadi disebutkan ada PMK nomor 17. Dan juga ada manajemen risiko. Ini juga ada, kalau nggak salah, ini sudah ditetapkan peraturan pemerintah atau peraturan presidennya terkait dengan manajemen risiko pengelolaan keuangan negara. Nah, itu juga bisa di-review atau dipelajari lebih mendalam. Kemudian ini SAP, kemudian kebijakan akuntansi pemerintah pusat, ini juga ada peraturan Menteri Keuangan. Nah, ini kalau poin C, D, E ada di PMK terkait sistem akuntansi instansi, terus ataupun juga ada di peraturan Menteri Keuangan terkait sistem akuntansi pemerintah pusat.
Nah, analisis laporan keuangan pemerintah ini juga bisa dilihat dari eh, metode analisis, pelaksanaan analisis itu dari beberapa slide yang bisa disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan ataupun dari salah satu bagian gitu ya. Telah itu ada di PMK Sistem Akuntansi Instansi. Nah, ini adalah terkait dengan yang daerah. Nah, karena saya memang skup ya di pemerintah pusat, nanti yang saya bisa berbagi adalah dari pemerintah pusat. Yang pemerintah daerah mungkin nanti bisa lebih dipelajari dan lebih dihubungkan dengan apa yang pada dasarnya apabila sudah pernah terlibat dalam eh, implementasi dari akuntansi sektor publik di area masing-masing ini sudah akan sangat membantu untuk tahu apa yang sebenarnya akan diujikan dari AI. Nah, ini saya tampilkan di sini modulnya ya bisa diakses di website IAI. Sayangnya tidak bisa di-download PDF-nya. Jadi bisanya hanya dibaca dengan bentuknya adalah PDF reader gitu ya. Nah, di sini juga sayangnya juga belum semua level tersedia. Yang belum tersedia ini adalah untuk CGAI daerah level 2 itu yang belum ada. Dan ini nanti juga untuk CGIS sebenarnya sudah ada, tapi karena tadi batasan ruang lingkup yang saya tenah itu adalah CGAI, jadi eh, yang bisa saya share ini. Sebenarnya ada tombol beli, tapi sayangnya kalau ketika kita cek di beli di beberapa store, online store-nya AI tidak tersedia modul ini. Jadi yang bisa kita gunakan adalah dari fitur bacanya gitu. Tinggal klik baca dan di sini bisa dilihat bahwa ini berupa PDF reader ya tidak bisa diunduh jadi langsung dibaca dan juga ada beberapa tadi ya susunannya materinya sudah disusun berdasarkan silabus tadi. Jadi di sini akan lebih kelihatan sebenarnya apa sih materi-materi yang mungkin akan diujikan gitu ya dan harus kita persiapkan terlebih dahulu sebelum mengikuti ujian. Itu terkait dengan eh, modulnya gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana pelaksanaan ujian dari CGAI gitu ya. Dari saya pribadi pada level pertama ya untuk mengikuti mungkin saya juga akan eh, tampilkan ulang ya tadi silabusnya gitu untuk bisa mereview kembali apa yang pernah saya uh, lalui dalam ujian. Nah, untuk CGA level 1 ini memang kerasa untuk pilihan gandanya soalnya uh, ada beberapa yang berulang sayangnya dan juga harus benar-benar hati-hati atas seperti layaknya ujian gitu ya di pendidikan. Kita harus mencermati kata-katanya ketika ada suatu manakah pernyataan berikut yang benar gitu ya. Tentu kita perlu memperhatikan seluruh opsi mana yang benar-benar itu sesuai dengan teori yang telah dipelajari itu. Tapi juga ada kata-kata jebakan kadang-kadang yang misalnya berikut ini adalah eh, apa ya? Berikut ini adalah contoh kriteria yang tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Kecuali, jadi kan tidak sesuai dengan ada kecuali. Berarti opsi yang kita pilih adalah opsi yang seharusnya mencerminkan sesuai dengan teorinya. Itu yang uh, secara pilihan ganda harus hati-hati membaca soalnya dan secara kita masih ada waktu dengan waktu yang tadi 120 menit kalau tidak salah ya dari jam 9 sampai jam 11. Karena sesi pagi biasanya diawali adalah pilihan ganda terlebih dahulu tentunya ya. Slot dari IAI itu menjadikan jadwalnya, mengatur jadwalnya seperti itu. Dan itu kita masih ada waktu untuk nanti mereview eh, sekian soal itu. Jadi pastikan benar-benar membaca dengan baik. Dan juga untuk komposisi soal, memang untuk hitungan tidak terlalu banyak. Jadi yang sebenarnya lebih
perhatikan adalah pemahaman konsep. Jadi soalnya bahkan tidak mungkin letterlek gitu ya. Ini lebih dikembangkan, tidak benar-benar dari teks tadi, misalnya dari silabus, dari modul yang telah disediakan, itu soalnya adalah pengembangan konsep dari yang telah dijelaskan. Jadi banyak yang mungkin eh, apa kita perlu eksplorasi secara mendalam gitu. Terus kalau untuk esai studi, eh, mohon maaf, studi kasus ini yang cukup berat sebenarnya. Sebelum studi kasus, sebenarnya tertera di ujian adalah esai dulu. Apa ya, esai dulu 10 soal gitu ya. 10 soal ini yang cukup pertanyaan singkat-singkat gitu ya. Misalnya sebutkan, jelaskan, mengapa gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang uh, eks- membutuhkan explanation gitu ya. Dan juga kita diminta untuk memberikan contoh. Nah, itu dipastikan aja bahwa seluruh soal itu bisa dijawab. Dan juga memang sepertinya tidak akan ada jawabannya absolut benar gitu karena memang ini menguji tadi ya pemahaman konsep kita selama tadi kan juga saya sebutkan bahwa pada sesi kedua esai dan studi kasus kita dibolehkan membawa SAP gitu ya. Kita rujuk poin mana di SAP yang kita bisa ambil itu untuk mendukung argumentasi kita bahwa atau jawaban kita dalam menyatakan suatu pendapat itu yang perlu diperhatikan. Jadi pastikan dan ini di sesi kedua memang yang kerasa waktunya tidak cukup ya karena nanti gabungannya ada dengan studi kasus. Jadi studi kasus dan esai 10 soal dan satu studi kasus itu dilaksanakan dalam satu paket. Nah, ini yang menarik adalah studi kasus. Studi kasus di level pertama waktu itu adalah eh, bagaimana untuk membuat benar-benar laporan keuangan dari nol, gitu, dari proses identifikasi transaksi sampai kemudian diposting kepada buku besar, kemudian menjadi laporan keuangan. Nah, itu yang saya rasakan kewalahan gitu ya, karena memang membuat laporan keuangan dalam waktu terbatas, padahal kita juga dalam keseharian juga membutuhkan waktu yang lebih lama gitu ya, dan juga bekerja secara tim gitu ya, ini sekarang secara individual, dan kita harus menganalisis dari sejumlah transaksi informasi yang diberikan. Nah, itu yang eh, cukup complicated gitu. Kalau itu juga diberikan, memang diberikan kemudahan dengan adanya Excel gitu ya, bisa di copy paste gitu. Kita juga kalau di CPI Center juga disediakan kalkulator untuk menghitung. Nah, ini jadi kalau tadi pilihan ganda tidak terlalu banyak hitungannya sebenarnya, tapi di sini mulai studi kasus tuh kerasa kita harus mulai the really accountant gitu ya. Kita harus menghitung gitu berapa ya 4P gitu ya. Dari pengakuannya, pengukurannya, bagaimana penyajian dan pengungkapannya seperti apa. Itu di level 1. Karena memang kompetensi yang diharapkan adalah menyusun laporan keuangan. Baru yang di level kedua, sebenarnya juga untuk pilihan ganda, tadi kembali ya, saya melihat EAI juga sudah inline dengan silabus dan modul yang telah diberikan gitu. Tapi memang mereka mengembangkan konsep gitu ya. Jadi tidak benar-benar apa namanya sesimpel bahwa langsung dikutip dari soalnya dari modul atau silabus yang terkait, tapi juga ada yang dikembangkan gitu ya pemahamannya. Nah, itu terus yang dari level kedua studi kasus yang cukup unik yang berbeda adalah lebih pada analisis transaksi di akhir tahun. Itu yang uh, diminta untuk bagaimana kalau nggak salah itu terkait belanja aset gitu ya. Bagaimana tadi 4 hal ya pengukuran juga, tapi tidak sampai ke laporan keuangan. Cukup sampai ke jurnalnya apa yang dilakukan atas kompleksitas atau ya kerumitan gitu ya dari transaksi akhir tahun di mana ada belanja modal yang belum selesai, ada garansinya gitu ya, melewati akhir tahun anggaran gitu, dan kemudian ada uang prestasi, ada dendanya. Nah, itu bagaimana pengakuan dari masing-masing itu. Jadi eh, tidak hanya SAP sebenarnya, tapi saya kan memang boleh dibawa itu ya SAP, jadi itu ya dipergunakan gitu. Kalaupun ada memang kita perlu memperhatikan tadi ya. Rupanya sayangnya masih agak kaget di level kedua yaitu tadi
ada sebenarnya PMK terkait transaksi akhir tahun anggaran. Nah, itu sayangnya kenapa tidak masuk gitu ya di silabus itu ya. Sebenarnya menjadi saran dan masukan untuk IAI untuk at least sudah menyediakan informasi bahwa PMK atau pokok bahasan itu bisa masuk gitu. Tapi alhamdulillah saya bisa berhasil lulus gitu di antara lulus dari level 1 dan level 2 dan saya merasakan bahwa apa ujian ini memang benar-benar merewind kembali satu siklus paket lengkap tadi yang saya sampaikan pengelolaan keuangan negara tidak hanya di pelaporan keuangan saja tapi juga ke hulu-hulunya sampai ke perencanaan itu seperti apa dan itu menjadikan kita apa ya dengan merewind kembali jadi kita bisa melihat sudut pandang secara teoritis yang sebenarnya ideal itu seperti apa untuk nanti kita perbandingkan dengan praktek yang kita temui sehari-hari. Itu terkait bagaimana berjalannya ujian CGAE yang telah saya lakukan dan selanjutnya untuk tadi ya mandatory training di akhir. Jadi setelah lulus ujian kemudian akan disampaikan ada CP dari AI menginformasikan bahwa harus mengikuti eh, yang namanya pelatihan wajib gitu ya. Jadi saya sampaikan ini sebagai halaman dari IAI Launch gitu ya. Yang kalau tadi eh, untuk sertifikasi itu bisa diklik di sini IAI sertifikasi. Sedangkan untuk yang untuk modul nanti bisa diklik di yang IAI Global terus kemudian di search aja CGAI-nya. Terus di sini bisa ditampilkan dari yang pertama tadi ya terkait mandatory training itu dari IAI kan sudah set IAI launch-nya ada video ya harus ditonton gitu ya sebagai mandatory training tinggal diklik galeri videonya jadi ini semacam e-learning gitu ya. Eh, ada 10 video yang harus ditonton dan kemudian klik selesai gitu. Nah, ini karena saya sudah melaksanakan gitu ya, jadi fitur selesainya sudah tidak ada lagi. Jadi tinggal di sini ada banyak pakar dari IAI yang memberikan insight, meriwan kita juga tadi, memberikan memperkaya pemahaman kita terkait dengan satu paket siklus pengelolaan keuangan negara tidak hanya pelaporan keuangan jadi ini juga sangat bermanfaat untuk kita simak dan nanti apabila sudah klik selesai, kemudian kita sampaikan pada JPIAI, IAI akan memproses hasil sertifikasinya dengan menerbitkan tadi ada sertifikat dan kemudian jangan lupa juga untuk melaporkan SKP pada bagian laporan SKP tadi kalau tidak salah di CGAI ini adalah 16 eh, jamlat gitu ya. Jadi ditambah itu dan IAI kalau tidak salah juga menyediakan ya secara setiap bulan itu masing-masing kompartemen yang ada. Kalau ini terkait dengan CGAI adalah Kompartemen Akuntansi Sektor Publik KASP itu mereka menyediakan online discussion gitu ya setiap bulan yang bisa menambah SKP ini sehingga total SKP secara setahun dan juga ada beberapa pelatihan yang juga tersedia oleh IAI ataupun juga kegiatan yang lain yang bisa diklaim sebagai SKP. Nah, ini bisa untuk mempertahankan sertifikasi tersebut. Itu dari saya yang bisa saya sampaikan dengan CGAI. Tentunya sertifikasi ini adalah bagaimana untuk membuktikan ya bahwa kita itu memang dalam bekerja apalagi ya tadi ya terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan itu di pemerintahan itu bisa membuktikan kompetensinya itu dari organisasi profesi sudah ada yang menjamin kualitasnya dan kita juga diberikan berbagai sarana untuk meningkatkan kualitas pemahaman kita, kompetensi kita. Jadi apabila ada yang tertarik dengan CGA ini saya sangat merekomendasikan dan juga eh apabila masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan terkait CGAI, silahkan nanti bisa disampaikan di kolom komentar. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat sampai jumpa kembali.